Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatus Sadia dengan NPM 202150000607. Di sini saya akan melakukan konseling tentang pembelajaran. Berikut adalah sesi konseling yang saya lakukan dengan klien saya yang mengalami kesulitan dalam belajar. Berikut adalah videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Kalau Kakak kenapa ya nelpon saya? Ada keperluan apa ya? Ini Kak, saya ingin konsultasi mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Apakah Kakak bisa membantu saya? Insya Allah saya bisa, Kak. Baik, kalau boleh tahu dengan Kakak siapa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kak bisa manggil saya Wirda. Kak Wirda, kalau boleh tahu permasalahan yang Kakak hadapi sekarang ini apa ya, Kak? Ini Kak, saya itu sedikit kesulitan dalam pembelajaran. Jadi di mana saya itu kurang bisa konsentrasi, sehingga pembelajaran yang saya dapatkan itu kadang kurang bisa saya paham. Begitu, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut agar saya bisa tetap fokus dan berkonsentrasi dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru saya? Oh, baik, Kak. Di sini saya ada solusi. Saya akan menanggapi permasalahan yang Kakak hadapi sekarang ini ya, Kak ya. Kalau menurut saya, hal yang perlu Kakak lakukan itu hilangkan semua hal yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi Kakak untuk belajar. Hal yang pertama itu yang Kakak lakukan itu harus melakukan kayak mana ya, untuk membuat Kakak fokus belajar, menghilangkan semua hal yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi Kakak untuk belajar. Terus yang kedua itu, kalau menurut saya sih kayak solusinya tuh ciptakan suasana kelas yang menyenangkan, Kak. Jadi kalau misalkan Kakak udah menciptakan suasana kelas yang nyaman, maka Kakak bisa fokus belajar untuk menangkap semua pelajaran yang Kakak tidak paham jadi paham. Terus yang solusi ketiga itu, Kakak bisa melakukan sisipkan waktu istirahat saat proses belajar mengajar, karena itu lebih penting ya, Kak ya. Umumnya itu otak siswa itu hanya bisa fokus belajar selama 45 menit, Kak. Tidak boleh dipaksakan 24 jam. Jadi Kakak harus kayak sisihkan waktu beristirahat Kakak saat belajar gitu. Terus Kakak bisa melakukan berikan satu hal tugas dalam waktu tertentu, kayak misalkan Kakak mengerjakannya itu bisa nyampai 15 menit untuk memahami pelajaran yang diberikan oleh guru Kakak. Terus Kak, kalau menurut saya lagi, selalu perhatikan waktu saat belajar. Cara lain yang bisa guru Kakak lakukan itu untuk meningkatkan fokus belajar Kakak dalam mengajar pengajaran, Kak. Terus di sini Kakak bisa melakukan ubah metode pengajaran. Mengubah metode pelajaran memang tidak semudah yang dibayangkan ya, Kak ya. Namun tidak ada salahnya jika mulai sekarang sesekali guru mengubah metode pengajaran. Kakak bisa minta tolong sama guru Kakak untuk mengubah metode pelajaran Kakak supaya fokus belajar saat menerangkan
Jadi nggak terlalu betul-betul fokus banget tuh sama pelajaran yang kakak pelajari saat itu. Kalau menurut saya seperti itu sih, kayak kalau saya mengasih saran. Mereka terus Kak, bagaimana cara kita itu memanage waktu antara belajar dengan kegiatan lainnya Kak? Upaya apa sih yang harus dilakukan? Gimana caranya? Bagaimana cara memanage waktu antara belajar dengan kegiatan lainnya gitu? Kalau boleh tahu kakak di sekolahan kegiatan apa sih yang kakak lakukan? Makanya kakak tidak bisa kegiatan saya ikut beberapa organisasi gitu ya Kak. Terkadang ya kadang tuh sibuk juga gitu, jadi saya tuh terkadang susah untuk memanage waktunya. Kalau boleh tahu bagaimana sih solusinya Kak? Oh, kalau menurut saya sih kakak harus membuat jadwal dulu. Membuat jadwal kegiatan supaya jadwal kakak ya, misalkan hari ini misal kegiatan kakak kayak gimana ya, kayak ada kegiatan dari kuliah kakak lainnya, kakak bisa ini nggak kececeran saat menjalankan tugas tersebut. Makanya kakak harus setiap ada kegiatan atau pembelajaran yang kakak lakukan saat itu, kakak harus membuat jadwal kegiatan harian supaya waktunya itu tidak bentrok. Terus kakak bisa melakukan membuat suasana nyaman. Karena nyaman ini sangat penting dilakukan saat melakukan pelajaran ataupun itu kegiatan. Kalau kakak tidak nyaman sama kegiatan yang kakak lakukan, kakak bisa keluar dari kegiatan tersebut supaya tidak ada hal yang terjadi, kayak misalkan temannya tuh kayak ceroboh sama kita, tidak suka sama kita. Jadi kakak bisa keluar sama kulim gitu. Kakak bisa cari kegiatan lain. Terus kakak bisa melakukan membuat ringkasan, misalkan kayak catatan yang kisi-kisi yang penting yang guru kakak perhatikan. Itu sangat penting sekali sih Kak, menurut saya. Terus yang kedua itu memahami dan bukan menghafal Kak. Jadi setiap kayak kegiatan itu kakak bisa memahami apa maksud dari kegiatan tersebut, bukan dihafal ya Kak ya. Kalau menurut saya kayak gitu sih Kak. Berarti intinya tuh saya harus membuat jadwal yang paling penting, kemudian membuat catatan ringkasan yang perlu dipahami. Terus gimana sih Kak upaya yang harus saya lakukan agar bisa meningkatkan prestasi dalam pembelajaran saya di sekolah gitu? Baik Kak, sebelumnya kakak prestasi saat semua ikut pelajaran kayak itu ini Kak? Maksudnya gimana Kak? Bisa kakak ulangi lagi perkataan kakak? Jadi saya tuh maksudnya tuh bagaimana sih upaya dalam meningkatkan prestasi dalam pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Oh, oke Kak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit Kak ya. Kakak bisa melakukan ciptakan suasana belajar yang nyaman dalam belajar. Kalau kakak tidak nyaman dengan suasana belajarnya, kakak bisa minta sama gurunya untuk membuat suasana belajar itu jadi nyaman. Terus yang kedua itu kakak bisa melakukan ini, fokus belajar mata pelajaran yang
kakak belum kuasai terlebih dahulu, itu harus sangat penting kali suka. Kalau misalnya kakak malu-malu bertanya, jadi kakak tambah bingung mau menguasai pelajaran tersebut. Ya Kak. Terus yang ketiga itu kakak bisa melakukan mendengar musik saat belajar, karena musik itu kan menghilangkan stres, kayak depresi gitu kan kak. Kakak harus, misalkan kakak nih kayak bengong gitu, nggak tahu apa gitu, lagi ngerjakan tugas, bingung mau ngerjakan gimana, tuh kakak pusing mau ngerjakannya, jadi kakak harus dengarkan musik gitu supaya nyaman saat mengerjakan tugas gitu. Terus di sini yang terakhir saya bisa ngasih saran ke kakak, aktif bertanya, belajar yang belum dimengerti kak. Jadi kakak itu bisa kayak misalkan nih kakak nih kayak diam gitu mau bertanya, kayak malu gitu mau bertanya ini kayak mana, tapi gimana, jangan kakak malu bertanya kak. Jadi kakak tuh kalau setiap guru tuh mengajar atau apa tuh kakak jangan kayak ada rasa takut bimbang untuk salah bertanya. Jadi kakak tuh harus berani gitu bertanya gitu kalau misalkan kakak tidak paham sama pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Kan anak-anak sekarang kan banyak ini juga kak, kayak malu bertanya gitu sama guru-gurunya, entah dia paham apa dia enggak, kan kebanyakan yang seperti itu. Saya bisa cuma ngasih saran seperti itu sih kak. Itu Kak, kalau misalnya saya ikut kayak bimbingan belajar tambahan atau les seperti itu bisa Kak? Bisa kakak. Tapi kakak tidak malu bertanya kan saat ikut bimbel atau apa-apa gitu? Tidak. Kak. Kalau boleh tahu sebelumnya kakak udah pernah konseling? Sudah pernah Kak. Kalau boleh tahu permasalahan apa ya kak yang sedang kakak hadapi? Lebih kurang sih sama Kak dalam pembelajaran juga. Cuman saya itu pengen ini minta pendapat yang lebih aja gitu sama beberapa konselor gitu Kak. Ya, karena setiap pendapat dari konselor itu tuh solusi yang diberikan konselor kan beda-beda. Jadi saya pengen tahu aja sih gimana bagusnya, mana baiknya seperti itu Kak. Gitu. Kalau boleh tahu berapa kali ya kakak mengikuti konselor? Sama ini baru 2 kali Kak. Sebelumnya sama siapa ya kak? Nama kaknya tuh Kak Aziza. Oh, tentang permasalahan itu juga. Iya. Apa yang diberikan solusi kepada kakak saat dia melakukan konseling, kalau saya boleh tahu ya kak ya? Jadi katanya kalau misalnya ya dalam pembelajaran itu kalau dari konsentrasi ya betul-betul memahami, betul-betul memperhatikan gurunya gitu katanya. Terus ya kita buat catatan-catatan yang paham atau tidak dipahami, nanti setelah itu bertanya lagi seperti itu. Terus kalau kegiatan-kegiatan yang kayak organisasi yang saya ikuti gitu kan dikurangi saja gitu katanya gitu. Terus ada perubahan nggak saat kakak ikut konseling pertama tersebut? Perubahan dari diri kakak sendiri? Kalau boleh tahu saat kakak melakukan konseling pertama itu ada nggak perubahan dari diri kakak? Alhamdulillah sudah ya kayak berasa-rasa saya mulai bisa mengikuti solusi atau saran yang diberikan oleh konselor. Tapi ya saya masih butuh beberapa saran untuk solusi lagi gitu Pak. Baiklah kakak. Yang saya sudah jelaskan tadi, kakak sudah paham maksud dari saya tersebut? Alhamdulillah baik Kak, saya sudah paham. Baiklah kak, sebelumnya ada mau ditanyakan lagi kakak sama saya? Untuk sementara udah cukup Kak. Terima kasih atas sarannya. Oke kak, terima kasih juga ya kakak ya.
Oke Kak, saya sudahi dulu ya Kak ya. Assalamualaikum Kak. Baik, Kak. Salam. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama.